Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mulyani, CGP Angkatan 9 tahun 2023 akan melakukan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Ibu Parmi, ada Pak Berani, monggo. Saya menghadap jenengan pagi ini. Saya mau minta izin, saya akan melaksanakan diseminasi untuk kegiatan aksi nyata saya sebagai guru penggerak pada Angkatan 9 di sekolah ini. Saya menghadap izin dari jenengan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober besok ini. Silakan. Mungkin Bapak yang dibutuhkan untuk bantuan teman-teman atau siapa. Nah, pada selanjutnya mudah-mudahan nanti acara kegiatannya berkaitan dengan kegiatan penggerak bisa selesai dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungan Ibu baik secara moral maupun secara materi. Karena tanpa dukungan dari Ibu dan teman-teman di sekolah ini, program ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas izinnya dan dukungannya. Karena kita keluarga, kita saling membantu, kita berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan prestasi baik anak-anak maupun meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparmi selaku Kepala SD Negeri 2 Serdadi, Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita keterangan agar kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya mari kita melakukan briefing dulu untuk menumbuhkan fokus kita. Kita yelkan semangat misi visi kita dulu ya. Semangat school. Semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Di sini saya diberi tugas untuk melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Kita akan belajar tentang budaya positif. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah guru memahami konsep inti budaya positif untuk diterapkan di sekolah bersama. Awalnya nanti budaya positif itu kita terapkan dulu di kelas. Kemudian akan menyebar menjadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pada dasarnya kita sudah melakukannya di lingkungan sekolah kita. Tapi selama ini kita belum tahu tahap-tahapannya. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kita akan melakukan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berarti tidak hanya saya, tapi jenengan semuanya bisa berpendapat untuk menambah materi tersebut. Kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Berarti ketika ada teman yang berbicara, yang lainnya menghormati, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, ketika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, partisipasi penuh. Dan di selanjutnya mungkin sesi ini harus dilakukan dengan perasaan yang bahagia, itu yang paling penting. Mungkin ada yang ingin ditambahkan tentang kesepakatan kita bersama? Tidak boleh mengejek, Bu. Tidak boleh mengejek. Ya, kita tambahkan Pak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sistem pembelajaran kita selama ini. Apakah kita sudah melakukan sistem pembelajaran yang terbaik? Kita tinjau kembali pembelajaran kita selama ini. Kita peralihan kemarin dari K13 menuju IKM. Ada beberapa kelas dari kelas kita yang belum melaksanakan IKM. Kita lihat konsep dari budaya positif. Konsepnya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Secara otomatis kita
akan menimbulkan keyakinan kelas. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita akhir-akhir ini sudah mengenal dan menerapkan profil pelajar Pancasila yang sering kita dengung-dengungkan kepada anak-anak baik dalam lagu maupun dalam slogan-slogan. Paradigma dengan pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita sebagai guru harus sanggup untuk memadai semua pembelajaran dengan gaya belajar anak. Kita sudah mengenal gaya belajar anak ada bermacam-macam. Ada apa saja Bu Putri gaya belajar anak yang kemarin sudah dipraktekkan? Visual, betul Pak Roni. Apa lagi? Audio, kinestetik, sama kinestetik. Kita harus tahu gaya belajar anak itu yang mana. Kita sebagai guru harus mengerti setiap anak punya keunikannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, setiap anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak tanpa harus memaksakan. Karena setiap anak akan mencari masa depannya masing-masing. Kita hanya dapat menemaninya saja. Berdasarkan teori kontrol William Glasser ada 4. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu jawab bagaimana yang sering kita lakukan di kelas atau lingkungan sekolah kita. Kita sering menjadi yang nomor berapa? Yang pertama, teori kontrol. Ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahwa terhadap perilaku yang kita disukai. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu, mesti kita punya alasan, mesti kita punya tujuan tertentu terutama terhadap murid kita. Kita sebagai guru mesti tujuan kita mesti yang terbaik untuk murid kita. Selama ini kita prakteknya seperti itu nih. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita akan pelajari pada poin selanjutnya. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita masih menerapkan teori-teori ini dalam pembelajaran kita. Kita lihat perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Sebelumnya kita mempelajari ini, silakan tangannya Bapak Ibu digenggam dengan erat semuanya. Saya minta tolong satu orang yang pandai meraih di sini siapa ya? Pak Haris. Silakan Pak Haris. Pak Haris mau mengenal tangannya siapa? Pak Roni? Pak Roni. Oh, tidak Pak. Silakan diraih dengan usaha. Waduh. Dengan sebaik-baiknya agar Bu Parmi bisa membuka tangannya, dan Bu Parmi harus memiliki kekuatan penuh atas dirinya agar bagaimana itu pertahankan tangannya harus tidak terbuka. Ya, bukan ya. 50.000 untuk dibuka tangannya. Bagaimana Bu? SK kepala sekolah keluar lagi. Belum berhasil? Sudah punya tulis? Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Siapa yang mengontrol diri kita? Siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Siapa? Diri kita sendiri. Kita mau membuka atau tidak? Mau melakukan sesuatu atau tidak? Mau melakukan perubahan baik atau tidak? Itu tergantung diri kita sendiri. Saya sebagai teman memaksa Anda untuk berbuat baik, tapi pada kenyataannya dalam hati Anda tidak diniatkan, ya tidak bisa. Sama seperti itu pada anak-anak. Anak-anak mungkin kita bisa memaksa, tapi ketika kita sudah pergi, anak-anak akan kembali lagi dan keadaan yang semula, bahkan akan lebih parah. Kita lihat teorinya bersama, stimulus responnya. Kebutuhan kita sama, tapi secara kontrol kebutuhan kita berbeda. Hal kecil, saya sama Budian, kebutuhan kita sama, ada yang sama, ada yang berbeda.
dua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lebih setuju yang mana? Kontrol atau respon? Kontrol. Iya, karena cara pikir kita beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, karena setiap orang punya pola pikir yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi itu hal sulit nih. Lainnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Berarti ketika anak melakukan suatu kesalahan atau kita melakukan suatu yang menurut orang lain salah, itu punya alasan. Kenapa? Itu yang akan kita tanyakan nanti. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Silakan memilih. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sama, kita sering menerapkan pada anak. Dikasih pilihan A, B, tapi pada kenyataannya gak berjalan, tadi itu termasuk gagal. Tapi yang kita bisa menerapkan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak-anak dipilih, dibukakan cara berpikirnya, kemudian disuruh memilih mana yang baik dan mana yang tidak untuk dia. Model berpikir menang kalah, tapi secara kontrol model berpikir menang, menang dan menang. Kemudian sesuai dengan slogan kita. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah disiplin? Disiplin menurut kita saat ini adalah sesuatu yang memaksa. Ya tidak, saya harus berangkat pagi, saya harus A dan B dan seterusnya. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah disiplina, yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, mengalami pergeseran. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan apa yang kita tuju. Kita sebagai seorang guru harus memiliki dan menanamkan budaya positif. Dengan menerapkan disiplin positif, disiplin positif akan menjadi luas. Disiplin positif itu nanti dari diri kita sendiri. Disiplin self disiplin dari kita akan menjadi contoh teladan, kemudian lingkungan kita akan menirukan kita. Kalau ada indikasi dari orang lain untuk melihat kita. Kemudian manusia memiliki hubungan hukum dan penghargaan. Nanti kita akan bahas 5 posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat definisi dari disiplin positif. Masih tidak semangat? Disiplin positif, murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Menurut Ki Hajar Dewan itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita
atribut di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Selama ini kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita belum? Masih belajar ya? Sama. Kemudian petunjuk hidup. Selanjutnya ada the 7 essential virtues. Ada 7: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya ada virtus project atau proyek nilai kebajikan. Mohon maaf, tidak terlalu jelas nih karena poinnya banyak di sini. Mungkin nanti bisa saya perintahkan. Masih sanggup? Mas. Oke, silakan berdiri. Biasanya yang menyanyikan ini anak-anak, saya ingin Bapak Ibu Guru yang menyanyikan. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kita share saja. Saya belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Ada yang perlu ditanyakan atau slide-nya perlu dimunculkan? Bu Vivi ada pertanyaan mungkin? Bu, restitusi itu apa? Belum Pak, sabar. Oh. Ya. Kita belum belajar restitusi, nanti restitusi. Lanjut. Selanjutnya kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelumnya, saya tanya, ketika Anda melakukan sesuatu, misalnya hal kecil, kenapa Anda memakai helm ketika mengendarai motor? Panas. Panas. Itu unsurnya dari mana, Bu? Panas. Takut polisi. Takut polisi. Takut rambutnya bakar. Jujur sekali ya. Itu dari mana? Dari karena takut dihukum, motivasi, atau dari dalam sendiri karena takut panas saja ya? Itu akan menunjukkan apa? Motivasi ya. Kenapa saya harus melakukan itu? Bukan rasa aman dari Bu Putri ya. Perlu ditanyakan kembali. Kenapa menggunakan serabut saat mengendarai mobil, Pak Aris? Biar aman. Pak Aris, Aris semangat berlaku. Harus menjaga kebersihan. Semua itu berasal dari apa? Motivasi. Motivasi tadi apa, Pak Aris? Semangat. Semangat, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini motivasi. Motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Polisi. Iya, kalau polisi itu berarti eksternal, ada unsur yang lain untuk mendapatkan imbalan. Tadi ketika kita melakukan sesuatu karena orang lain, itu termasuk eksternal. Kita masuk yang mana? Yang eksternal atau internal sementara ini? Tapi kalau berasal dari untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya? Itu berarti internal. Kenapa saya harus begini? Karena saya ingin seperti Pak Roni. Kenapa Pak Roni begitu rajin? Karena ingin menciptakan generasi yang baik. Itu berarti internal. Tepuk tangan untuk setelah lagi kemarin kembali. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini Pak Aris kita akan membahas restitusi. Kalau hukuman kita sudah tahu ya, itu yang sering kita lakukan pada anak. Sementara ini, kalau restitusi saya juga baru mengenal ketika saya melakukan CCTV ini. Konsekuensi, anak-anak kalau melakukan A berarti timbal baliknya B, berarti konsekuensi
dia bisa dendam atau tertanam sampai jangka panjang. Dan itu bisa menjadi motivasi yang jelek buat anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Selama ini kita masih menerapkan itu, pada kenyataannya ketika kita nggak ada di sekitar anak-anak akan kembali seperti semula kan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak 100%. 50% pun kadang belum. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, tidak selamanya. Seperti tadi ketika anak yang terbiasa juara, dia akan juara terus. Dia tidak akan menjadikan penghargaan sebagai motivasi. Malah yang ini ada anak yang seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini kita lihat. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu secara psikis maupun secara fisik, mental dan fisiknya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena anak-anak itu tahu konsekuensinya seperti itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kegiatannya itu misalnya seperti yang terjadi saat ini di luar sana, sampai kadang menimbulkan dia balas dendam pada generasi berikutnya, seperti ada ya bullying terutama itu paksaan. Kalau hukum sifatnya paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan, ada responnya. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang lebih baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, kadang untuk dia akan tidak hukum, dia akan berbohong karena menyembunyikan kesalahannya tadi. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan kadang-kadang kalau dihukum di depan teman-temannya, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, dia kehilangan hak. Karena ketika dia melakukan ini, hak yang lainnya tidak terpenuhi. Dibuat tidak nyaman, itu jelas. Karena konsekuensinya seperti itu, diasingkan untuk sementara waktu. Hukum ini juga berlaku di lingkungan masyarakat. Sekarang saya ingin tanya, nomor 1. Silakan dibaca Bu Erna, biar tidak ngantuk. Kelihatan apa kan? Berarti Bu Erna yang jawab, saya yang bertanya. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Erna? Konsekuensi. Mungkin ada jawaban yang lain, hukuman atau hukuman? Hukuman. Kita buka sama-sama. Saya buka tidak ini? Atau berarti saya tidak cinta. Kita carikan bagian yang lain. Karena ini bentuknya paten, dan bisa berarti ini menurut UPP apa? Hukuman. Iya, betul, hukuman. Sebenarnya bentuknya tadi kalau di video kan bisa dibuka. Betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Yang ketiga, Hukuman. boleh meminta, Boleh. diminta. Ya, Untuk apa 16 kali? Hukuman. Hukuman. ya selanjutnya. Konsekuensi. Membersihkan tempat air di meja. Air di meja. Konsekuensi. Boleh disuruh untuk menggunakan sepatu. Sekalian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman?
Mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu pelajaran PC Ukaman. Banyak. Bisa membandingkan ya hukuman sama konsekuensi. Kemudian di sini kita identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman selalu menciptakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi jauh lebih baik daripada hukuman. Kalau konsekuensi netral, karena anak-anak sudah tahu efeknya nanti apa. Kalau restitusi itu menuju lebih baik karena anak-anak diajak untuk berpikir. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Anak-anak disuruh berpikir sendiri, membuat pilihan sendiri, kemudian disuruh memilih mana yang akan dilakukan. Itu restitusi. Dari bagian ini mungkin ada yang ditanyakan. Kata dalam restitusi seperti ini. Kalau kita mau melakukan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu nanti ya ayatnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu berarti lebih condong pada hukuman. Iya. Efek Pak. Iya, Oh, karena efek. dia melakukan ada sebab ada akibat. Kalau hukuman itu kan sifatnya paksaan, harus. Oh. Begitu tips ada anak-anak melakukan kesalahan kita langsung melakukan hukuman. Kalau konsekuensi sudah diatur. Kalau kamu melakukan A, konsekuensinya itu. Iya, kesepakatan betul. Sesuai kesepakatan. Ada pertanyaan kemudian? Kemudian kita belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan. Anak akan memperbaiki kesalahan. Kemudian ketika kembali ke kelompoknya, dia akan semakin lebih kuat karakternya, akan menjadi lebih bagus. Segitiga restitusi sendiri adalah sebuah solusi yang harus digunakan oleh guru dalam memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Tujuannya membentuk siswa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dari segitiga restitusi ada yang pertama ini menstabilkan identitas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan kita stabilkan dulu. Kata-kata yang biasanya digunakan semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita akan memvalidasi apakah itu betul seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya.
agar anak-anak bisa berpikir dan tidak jadi minder. Kamu patut bangga karena sudah berhasil melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya demi suatu hal yang penting bagi kamu. Berarti ketika anak-anak marah-marah di kelas, mungkin kita bisa kasih gambar. Untung kamu nggak sampai menyobek bukunya anak itu atau seperti lebih parah lagi. Yang selanjutnya kita menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu lakukan itu benar apa salah itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai guru juga sering melakukan kesalahan. Seperti tadi, mencari solusi secara bersama. Segitiga restriksi nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Finalnya nanti kita akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan kesepakatan atau peraturan kelas. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Peraturan sifatnya memaksa atau tidak? Masa. Tapi kalau keyakinan dari diri kita sendiri, yang memaksa ya diri kita sendiri untuk berbuat atau tidak. Gak ada paksaan dari orang lain. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sering menganggap peraturan itu hanya tertulis. Murid-murid pun demikian. Mereka pun mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan pada nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya? Apa tujuannya peraturan, hukuman? Biar disiplin. Iya, sama. Tujuannya pada dasarnya adalah sama. Tapi cara penanganannya jadi berbeda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Pada dasarnya keyakinan kelas itu berasal akarnya adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas menggunakan kalimat yang negatif, dilarang, ya, tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas, kalimatnya harus positif. Tidak boleh mencontek, berarti jujur seperti itu. Tapi dalam konteksnya kita harus bisa menjelaskan kepada anak. Keyakinan kelas nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Di kelasnya akan menjadi lingkungan yang positif sehingga akan menumbuhkan budaya positif. Google flashback kembali ke belakang. Budaya positif, lingkungan positif. Berhubungan erat dengan baris. Yang paling terkecil peraturan kelas atau peraturan sekolah, kemudian akan menumbuhkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan menimbulkan lingkungan positif, budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Karena tujuan dari pendidikan itu adalah murid kita, bukan kita. Kita harus menciptakan budaya positif agar anak-anak belajar dengan rasa nyaman dan aman, bukan karena tertekan. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Masih pertanyaan ini yang sama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, tidak konkret daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti kalau keyakinan kelas lebih dirasakan dari hati, tapi kalau peraturan lebih sering tertulis. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum
disetujui bersama. Berarti keyakinan kelas berasal dari anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas tidak bersifat permanen, tapi harus terus berkelanjutan dan terus ditinjau. Karena karakter anak juga berbeda-beda dan berubah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nanti dari kegiatan ini saya harap Bapak Ibu bisa mempraktekkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Langkah-langkahnya seperti ini. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nanti kalau keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terbentuk, kita bisa membentuk, kita review bersama, kita jadikan keyakinan sekolah. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian dilihat hasil curahan pendapat. Semacam sharing atau apa ya? Mengeluarkan isi unek-uneknya anak-anak nantinya. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Pada dasarnya kata jangan dan tidak kan tidak bisa tercakup dalam otak anak-anak. Dari usia berapa itu Pak Roni? Iya. Selanjutnya tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tertulis di sana peraturannya, menentukan nilai-nilai yang harus dipayungi, saling menghormati dan seterusnya. Tinjau ulang keyakinan kelas itu. Selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua
Kemudian kalau menurut Pak Aris apa Pak Aris? Langkah. Kawan-kawan. Apa ya? Menentukan dari diri anak, bagaimana tanggung jawab itu bagaimana, terus efek tanggung jawab itu bagaimana, sebenarnya Pilihan tadi ya. iya dikasih pilihan, dikasih gambaran dulu, kemudian anak disuruh berpikir, Dibahakan sama Bapak Iqbal. pengertian tanggung jawab dulu, kemudian untuk praktek segitiga restitusi, mari kita saksikan bersama tindakan restitusi yang sudah saya lakukan. Untuk segitiga restitusi Bu, mungkin perlu diulangi lagi. Dari kegiatannya nih, segitiga restitusi itu tujuannya untuk proses memperbaiki anak yang melakukan kesalahan. Jika dia kembali ke kelompoknya, dia akan menjadi lebih kuat, menjadi karakter yang lebih baik. Tujuannya menumbuhkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kegiatannya ada 3 tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dari ketiga itu mungkin ada yang perlu ditanyakan.
keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kalau sudah berhubungan dengan keyakinan, berarti berhubungan dengan hati. Hati-hati dengan hati. Nah itu yang sulit untuk meyakinkan salah satu cara agar siswa di kelas itu yakin dengan peraturan yang ada itu mengenai itu. Berubah peraturannya menjadi keyakinan kelas tadi baris. Kelas menjadi keyakinan kelas, dirubah menjadi motivasi yang positif dari Sehingga menimbulkan lingkungan yang positif, menimbulkan budaya yang positif. Ada teman? Semangat! Terus semangat! Saya punya biasanya dipakai kemudian. Kata kuncinya adalah tambah 2. 2 tambah 6 sama dengan 10. Gitu. Betul. 2 tambah 6 sama dengan 10. Kalau 8 tambah 8, Bu Putri? 18. Mana? 10 tambah 2? 10-nya tambah 2. Tapi tidak ngantuk. Saya nggak akan nyoba roti. Pak Aris, 20.000 tambah 2. Nggak perlu. Ini berapa? Ada 10.000 baht. Berarti dari paparan tadi semuanya paham ya. Bisa diterapkan. Saya berharap bisa diterapkan di kelas kemudian kita menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga paparan yang saya berikan hari ini, pembelajaran kita bersama bisa menumbuhkan budaya yang positif kita terapkan di lingkungan, terutama tadi dari diri kita, self discipline ya tadi, dan kemudian kita bisa memberi dampak pada anak-anak. Anak-anak bisa menjadikan kita teladan sampai meskipun sudah tidak di sekolah di sini kita akan menjadi figur bagi anak-anak, tapi figur yang baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi sebagai hasil nyata dari modul 1 TPK. Kita ucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangan semuanya. Kabarnya hari ini? Sudah semangat? Apa banyak? Ya, apa sehat? Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Anak-anak? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Peraturan sudah tahu ya? Peraturan untuk ditaati. Peraturan kelas itu kesepakatan yang ada di kelas. Tapi kalau keyakinan itu harus menggunakan kalimat positif. Kalau peraturan ada kata dilarang, contek, seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas kalimatnya adalah positif. Berarti kalau kalimat positif dari dilarang itu apa? Oke. Jujur. Nanti kalian membuat keyakinan kelas itu. Kita buat keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah, keyakinan kelas tadi apa jadinya? Menggunakan kalimat positif. Keyakinan itu untuk dilakukan, dasarnya nanti dari hati sebagai rasa tanggung jawab. Kalian akan merasakan itu sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan bersama. Fungsinya keyakinan kelas itu apa?
buat keyakinan kelas dulu di sini. Kemudian kita tempel di depan. Setelah itu kita bicarakan dan diskusikan bersama-sama keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Tapi tadi Biani bilang tidak ada kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya apa tadi? Tidak, dilarang. Itu kalimat ya. Intinya pada Bius saling menyayangi dan saling menghargai antar teman. Masuk? Setuju? Yang dari Bius saling menyayangi, menghormati dalam kelas ini? Bisa ya? Jujur? Teruskan nanti. Bentar. Oke. Mas Dayan tidak boleh. Boleh tadi? Tapi sama dengan barang dulu. Saling menyayangi. Berarti yang pertama adalah saling menyayangi. Kesepakatan kelas kita yang pertama. 1. Kedua. Yang ketiga, sama saling membantu menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita kotor, kita bisa belajar dari mana atau tidak? Tidak. Berarti setuju? Setuju. Mandiri. Dari kata-kata ini nanti campuran yang luas ya. Mandiri, jujur. Ada kesepakatan kelas yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan? Punya Mbak Maria tadi apa? Harus menjaga kerukunan. Sepakat? Lagi bersama? Nomor 1, keyakinan kelas kita adalah saling menyayangi. Yang kedua, yang ketiga, mandiri. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Kelima, rukun. Makanya ya. Berarti ini harus datang dari diri kita sendiri, dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan dari Biani, bukan dari teman-teman, tapi datang dari diri kita sendiri sebagai keyakinan kelas yang kita sepakati bersama untuk dilakukan secara bersama. Ya.
Silakan. Mendekat ke sini. Lukis. Silakan selanjutnya. Silakan. Semuanya ya. Menyanyi akan